Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah di bumi Kediri. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mereka mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim termasuk sebagai kiai sepuh, dan gurunya para kiai di Nusantara. Tak hanya itu, Kiai Abdul Karim juga dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Kiai Haji Abdul Karim adalah salah satu murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Selain itu, Kiai Abdul Karim juga menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di Jawa. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Manaf, beliau adalah di antara guru para ulama Nusantara. Bahkan, saat ini lebih dari 29.000 santri belajar di pesantren Lirboyo yang beliau dirikan, dan hal ini tentu tidak lepas dari karomah beliau. Beliau termasuk kiai sepuh yang unik, dengan dihiasi beberapa karomah dan keunikan. Berikut ini kami telah sampaikan beberapa karomah dan keunikan Kiai Haji Abdul Karim. Hari-hari beliau tidak pernah lepas dari mengaji. Setiap hari ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau, guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat berada di luar Bangkan, dan ada yang cukup jauh jaraknya. Ini sungguh ajaib, sebab suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. Karomah beliau ini seperti yang dimiliki oleh Mbah Mangli, yakni suaranya ceramahnya mampu terdengar hingga jauh, walau tanpa menggunakan pengeras suara. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, tepatnya saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek ke pondok mendiang gurunya, yakni Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib beliau pamit keluar pondok, untuk segera pulang ke Lirboyo Kediri. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, dan langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu kondisi sudah mulai gelap, dan beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba mereka tersadar sudah berada di belakang rumah kakek, tepatnya di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek lalu berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang dia masih hidup. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya, dan kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya, yaitu Kiai Haji Maruf Kedunglo dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, mereka hendak mendatangi pernikahan. Tiga kiai tersebut saat itu mengendarai dokar, dengan dikawal Kiai Sodik dengan sepeda. Ketika sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jami Alun-Alun Kediri, tiba-tiba ada truk kecepatan tinggi memepet dan menyalip dokar itu. Maka sontak tiga kiai tersebut terkejut, sehingga dokar tersebut tertabrak. Belum lama berselang, anehnya truk yang menyalip itu oleng karena rodanya terlepas. Kiai Haji Abdul Karim mempunyai kelebihan mampu mengetahui jika ada santrinya keluar malam. Jika ada santri yang keluar dan tidak diketahui oleh pengurus pesantren, maka Kiai Haji Abdul Karim yang tahu akan hal itu kemudian menulis pada satu lembar kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang suka keluar." Tulisnya dalam bahasa Jawa, lalu tulisan itu beliau tempelkan di bawah beduk. Dan pada pagi harinya santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, hingga ia membaca tulisan itu. Sadar dengan kesalahannya, santri itu kemudian tidak sering keluar malam lagi. Sungguh luar biasa, Kiai Haji Abdul Karim seolah-olah tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Kiai Haji Marzuki Dahlan. Mbah Marzuki Dahlan merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, yang juga dikenal memiliki banyak karomah. Selain karomah,
Mbah Marzuki Dahlan juga merupakan figur yang dikenal dengan sikap tawadunya. Saking tawadunya, para sahabatnya, bahkan para santrinya juga sempat meragukan kealimannya. Bahkan, Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo juga dianggap kurang mumpuni dalam membacakan kitab-kitab kuning oleh kawan-kawannya. Di samping itu semua, ternyata Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo bukan sembarangan kiai, karena beliau mempunyai banyak kelebihan atau karomah sejak masih nyantri kepada Mbah Kiai Abdul Karim atau Mbah Manap. Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo sudah terlihat kelebihan atau karomah yang dimilikinya dibandingkan para santri lainnya. Salah satu karomah Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, yakni beliau mampu mendeteksi posisi Nabi Khidir alaihi salam, layaknya para wali Allah lainnya. Istilah wali Allah tidak lebih adalah seorang hamba yang soleh, yang hanya takut kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah karena ia telah menjadi kekasih Allah. Konon, Nabi Khidir pernah bertamu kepada Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dikisahkan oleh Kiai Solihun, pengasuh pondok pesantren Nurul Hasan Geger Tegalrejo, beliau bercerita bahwa pada suatu hari Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo kedatangan seorang tamu. Tidak seperti pada hari-hari biasanya, di mana tamu yang sowan biasanya adalah kiai atau santri berpakaian rapi, tapi beliau saat itu terlihat memang lain daripada yang lain. Dia bermata sipit seperti orang keturunan Tionghoa, dan memakai celana pendek. Pada saat yang bersamaan, Mbah Mahrus memperhatikan tamu yang datang ini dari kejauhan, dan tanpa disangka ternyata Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo menyambut tamu ini dengan penuh hormat, mencium tangannya, dan melayani tamu tersebut secara istimewa. Karena terkejut dan heran dengan sikap Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo terhadap tamunya itu, maka setelah tamu tersebut pamitan, Mbah Mahrus bergegas menemui Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, dan bertanya kepadanya, siapakah tamu beliau tadi, dan mengapa Mbah Kiai menyambut dengan penuh hormat, mencium tangan, dan melayaninya dengan hikmat, tanya Mbah Mahrus. Itu tadi adalah Nabi Khidir, yang memberitahuku bahwa 40 hari lagi aku akan mati, jawab Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dan memang benar, Mbah Mahrus menghitung tepat 40 hari setelah kedatangan tamu tersebut, Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah yang lain juga ada kesaksian mengenai karomah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kisah ini dialami oleh Gus Imam, putra Kiai Mahrus Ali, atau yang dikenal sebagai Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, dalam sebuah perjalanan Gus Imam menaiki bus. Saat itu, Gus Imam memilih duduk di bagian atas bis, karena ingin menikmati suasana perjalanan. Namun di tengah perjalanan supir bis berhenti mendadak, lantaran menghindari kendaraan yang lain. Akhirnya para penumpang yang berada di atas terjatuh, namun anehnya Gus Imam tak merasakan sakit. Menurut kesaksiannya, saat jatuh tubuhnya langsung ditangkap oleh Kiai Marzuki. Padahal pada tahun itu beliau tidak berangkat haji. Kiai Haji Mahrus Ali. Sosok besar di balik pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali, beliau tak asing lagi bagi umat Islam, terutama di kalangan pesantren. Ulama kelahiran Cirebon tahun 1906 ini, merupakan sosok karismatik yang banyak meninggalkan kisah luar biasa. Sebagai generasi kedua penerus pondok pesantren Lirboyo, bersama Kiai Marzuki Dahlan, kepemimpinan mereka membawa pesantren ini ke masa kejayaan. Tak terhitung santri dari berbagai penjuru negeri yang berguru di Lirboyo. Salah satu kisah yang paling dikenang adalah peristiwa pada musim haji tahun 1974. Yang mana, peristiwa ini menunjukkan salah satu karomah Kiai Mahrus Ali yang mengundang decak kagum. Pada tahun tersebut, Kiai Mahrus Ali, Nyai Zainab, dan putranya, Gus Imam Yahya Mahrus, mereka tengah melaksanakan ibadah haji. Mereka dijadwalkan menaiki pesawat yang sama dengan jemaah asal Kabupaten Blitar. Namun, beberapa saat sebelum pesawat lepas landas, Kiai Mahrus tiba-tiba meminta keluarganya turun dari pesawat. Ayo turun, ikut penerbangan belakang saja, pesawat ini bau mayat, ujar Kiai Mahrus. Mereka pun berganti penerbangan, dan selamat dari musibah tersebut. Diketahui, pesawat tersebut akhirnya mengalami kecelakaan tragis di Kolombo, Sri Lanka, dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Kisah karomah beliau yang lain terjadi ketika peresmian Gedung Institut Agama Islam Tribakti di Kediri. Saat acara berlangsung, hujan deras mengguyur. Namun saat itu Kiai Mahrus meminta semua santri berdoa bersama, agar hujan berhenti.
Ajaibnya doa tersebut langsung dikabulkan, dan hujan berhenti selama acara berlangsung, dan kembali turun setelah peresmian selesai. Pada suatu ketika, mobil yang ditumpangi Kiai Mahrus bersama sopirnya tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Mobil tersebut tenggelam cukup lama, hingga harus ditarik menggunakan mobil derek. Namun saat pintu mobil dibuka, Kiai Mahrus terlihat santai sedang merokok tanpa basah sedikit pun. Ada pula cerita unik mengenai salah seorang santri beliau. Santri ini meskipun sudah lama boyong, ia tiba-tiba diminta datang ke Lirboyo. Sebelum berangkat, Kiai Mahrus memerintahkannya untuk berwudu. Ternyata, di perjalanan terjadilah kecelakaan yang menimpanya. Berkat menjaga wudu, santri tersebut selamat tanpa cedera. Begitu juga seorang perempuan tua yang duduk di depannya. Santri Lirboyo sering membicarakan keajaiban seperti ini. Salah seorang santri senior, Kiai Halimi, ia mengungkapkan bahwa peristiwa seperti itu bukan hal baru bagi Kiai Mahrus. Itu sudah sering terjadi, ujarnya. Tak hanya mampu mempengaruhi alam, Kiai Mahrus juga dikenal mampu membaca hati santri. Kiai Fatoni Shihabuddin, salah satu santrinya, ia pernah mencoba mengintip kitab yang sedang dibaca Kiai Mahrus. Saat itu, Kiai Mahrus tiba-tiba menegurnya tanpa melihat, dan ucapan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi Fatoni muda. Sebagai ulama besar, Kiai Mahrus Ali tak hanya dihormati karena kealimannya, tetapi juga karomahnya yang sering menjadi perbincangan. Kisah-kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi santri dan masyarakat umum, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Haji Maruf Kedunglo. Kiai Haji Muhammad Maruf atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Maruf, beliau lahir pada tahun 1852, di Dusun Kelampok Arum Desa Badal Ngadiluih Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid, atau Mbah Yai Majid, seorang pendiri Pondok Kelampok Arum, Selatan Masjid Badal. Berdasarkan cerita Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, sosok Kiai Maruf Kedunglo Kediri adalah sosok yang meskipun sudah sepuh, tetapi beliau sangat galak dan tegas. Menurut Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Maruf adalah kiai yang sangat ampuh. Sebagaimana diketahui, waktu itu di Kediri ada seorang Pak Haji yang paling kaya, namanya Haji Syakur, dan tanahnya ratusan hektar. Suatu hari, Haji Syakur diajak berjalan melewati hutan. Keadaannya seperti di daerah Ngawi yang penuh dengan daerah perhutanan. Saat berada di pertengahan hutan, Kiai Maruf bertanya kepada Haji Syakur, "Syakur, uang dengan ilmu menurut kamu lebih bermanfaat yang mana? Kamu suka yang mana?" Haji Syakur tanpa berpikir panjang langsung menjawab, "Ya saya lebih suka uang Nyai. Sekarang begini, saya sekarang sangat lapar, terus terang saya sudah tidak kuat nahan. Sekarang di sini, yang tempatnya hutan, apa bisa kita beli makanan? Coba kamu carikan makanan di sekitar sini," pinta Kiai Maruf. Di hutan yang tidak ada apa-apa, jelas tidak ada orang yang jual makanan, bahkan untuk melihat rumah saja sangat sulit, ucap Haji Syakur. "Lah begini ini, kamu nanti kalah sama saya di sini," ujar Kiai Maruf. "Tidaklah Yai, di sini cari makan di mana?" "Ya tidak ada," ucap Haji Syakur. "Ah, kata kamu manfaat uang," ucap Kiai Maruf. Kemudian, Mbah Yai Maruf Kedunglo itu berdoa, dan setelah Mbah Yai berdoa, tidak tahu dari mana ada orang membawa makanan. "Ji, sekarang manfaat mana uang sama ilmu?" tanya Kiai Maruf. "Ya kalau begini manfaat ilmu Yai," jawab Haji Syakur. Subhanallah, itulah keampuhan Kiai Maruf Kedunglo. Ketika Mbah Yai Maruf berdoa, kemudian langsung datanglah orang yang membawa makanan banyak. Suatu hari, Kiai Ridwan menemani Mbah Maruf dalam perjalanan menuju Doho. Saat itu, Sungai Berantas sedang banjir besar, dan tidak ada rakit yang bisa digunakan untuk menyeberang. Pilihan untuk berjalan memutar melalui jalur utara pun terlalu jauh, sehingga mereka harus mencari cara lain. Mbah Maruf kemudian berkata, "Terpaksa kita menyeberangi sungai. Ridwan, berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku." Dengan keyakinan penuh, Mbah Maruf mulai melangkahkan kaki ke permukaan sungai yang deras. Ajaibnya, keduanya berjalan di atas permukaan air sungai, hingga tiba di tepi sebelah timur.
Meski kaki Mbah Ma'ruf menyentuh air, pakaian yang dikenakan tetap kering. Sementara itu, Kiai Ridwan yang berada di belakangnya hanya basah hingga mata kaki. Kejadian ini tidak hanya membuat Kiai Ridwan terkagum-kagum, tetapi juga menjadi bukti nyata tentang karomah yang dimiliki oleh Mbah Ma'ruf. Kemampuan untuk berjalan di atas air adalah hal yang mustahil secara logika, namun nyata terjadi pada sosok Mbah Ma'ruf. Selain kisah tersebut, ada pula cerita lain yang tak kalah mengagumkan. Pada suatu hari, seorang tamu datang ke pesantren membawa surat untuk Mbah Ma'ruf. Setelah tamu itu pergi, Mbah Ma'ruf menulis balasan surat tersebut, dan memberikan instruksi yang tidak biasa kepada seorang santri. Mbah Ma'ruf berkata kepada santri itu, "Hanyutkan surat ini ke sungai." Meski tidak memahami maksudnya, sang santri tetap melaksanakan perintah tersebut dengan penuh kepercayaan. Anehnya, surat yang dihanyutkan ke sungai tidak tenggelam, dan surat itu justru berjalan di atas permukaan air, bahkan melawan arus. Peristiwa ini semakin mengejutkan ketika surat tersebut tiba di alamat yang dituju dalam keadaan utuh, bahkan tanpa basah sedikit pun. Kiai Haji Jazuli Usman. Kiai Haji Jazuli Usman lahir pada 16 Mei 19 di Kediri, Jawa Timur. Namanya dikenang, terutama sebagai pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso. Muhammad Nurul Ibad, dalam perjalanan dan ajaran Gus Miak menjelaskan, Kiai Jazuli Usman merupakan putra Raden Mas Muhammad Usman, seorang penghulu kecamatan setempat. Adapun ibunya bernama Mas Ajeng Muntakinah, yang merupakan keturunan Mubalik. Alhasil, Kiai Jazuli sejak kecil tumbuh dalam pengasuhan orang tua yang religius dan berpendidikan. Saat berusia anak-anak, Jazuli Usman mengenyam pendidikan formal. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Ia juga sempat belajar di Sekolah Kedokteran Pribumi di Batavia, Jakarta. Belum cukup lama menempuh pendidikan di kota, orang tuanya kedatangan tamu seorang ulama, namanya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dari Kedunglo, Kediri. Diketahui, dai karismatik itu merupakan murid Syekhona Holil Bangkalan, Madura. Saat bertamu, Kiai Ma'ruf menyarankan agar Jazuli dikirimkan ke pesantren saja untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Sebab, dalam pandangannya pemuda yang sedang dirantau itu lebih cocok belajar di pesantren, alih-alih pendidikan tinggi yang belum tentu mengajarkan nilai keislaman. Mendapatkan nasihat itu, Raden Mas Muhammad Usman lantas mengirimkan surat ke Batavia. Isinya adalah meminta Jazuli agar kembali ke Ploso. Sebagai seorang anak yang berbakti, pemuda ini akhirnya pulang kampung. Sejak saat itu, ia mulai belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, utamanya di sekitar Karesidenan Kediri. Awalnya, ia mondok di pesantren Gondang Legi, Nganjuk, yang diasuh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di sanalah ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid. Selain itu, ilmu tata bahasa Arab, terutama dengan kitab Jurumiyah, juga mulai dikuasainya. Setelah memahami ilmu Nahu, ia lanjut mempelajari ilmu Sorof selama setahun di Pondok Sono Sidoarjo. Ia juga sempat belajar di Sekar Putih Nganjuk, pada lembaga yang diasuh Kiai Haji Abdul Rohman. Pesantren yang didirikan Kiai Haji Ali Imron di Mojosari Nganjuk, menjadi tempatnya berlabuh kemudian. Waktu itu, pesantren tersebut dipimpin Kiai Haji Zainuddin. Selama di pesantren Mojosari, Kiai Jazuli Usman hidup sangat sederhana. Setiap hari, ia hanya memakan sepiring kecil nasi dengan lauk pauk seadanya, seperti jantung pisang, atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Di tengah kehidupan yang serba terbatas itu, ayahnya meninggal dunia. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Kiai Jazuli muda membeli kitab-kitab kuning bekas. Dengan teliti ia memperjelas bacaannya, lantas ia menjual kitab-kitab yang telah diperbaiki tampilannya itu. Hasilnya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di pondok. Saat masa belajar di Mojosari, Jazuli mendapatkan rezeki tak terduga. Ia berkesempatan untuk menunaikan haji. Selama di Tanah Suci, lelaki asal Ploso itu tak langsung pulang sesudah musim haji usai. Ia meneruskan rihlah keilmuan dengan belajar pada sejumlah ulama di Masjidil Haram. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus. Di Makkah, Jazuli hanya bertahan 2 tahun. Sebab, kondisi setempat kala itu kian memburuk.
kudeta yang dilancarkan sejumlah kelompok anti pemerintah pecah pada 1922. Sejak saat itu, dinasti Saud berkuasa. Dalam kecamuk perang saudara antar sesama Arab itu, Jazuli bersama 5 kawannya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akan tetapi, mereka lantas ditangkap pihak keamanan saat dalam perjalanan. Jazuli dan kawan-kawan dipaksa pulang ke negeri asalnya lewat mediasi konsulat Belanda di Jeddah. Akhirnya, Jazuli kembali ke Peloso. Salah satu oleh-oleh yang dibawanya ialah kitab berjudul Dalailul Khairat. Setelah tiba di tanah air, Kiai Haji Jazuli Usman masih haus akan ilmu pengetahuan. Selang 1 tahun kemudian, pada 1923 ia pun kembali meneruskan perjalanan menuntut ilmu. Kali ini, Tebu Ireng di Jombang menjadi pilihannya untuk memperdalam ilmu hadis. Waktu itu, pondok pesantren itu berada di bawah pimpinan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Atas arahan sosok bergelar Hadratus Syekh itu, Kiai Jazuli muda tidak hanya mengaji, melainkan juga mengajar para santri di sana. Ia mulai mengajar tafsir Jalalain di Tebu Ireng. Tidak hanya itu, seringkali Kiai Jazuli mewakili lembaga dalam kegiatan Bahthsul Masail yang diselenggarakan di berbagai daerah, seperti Kenes, Semarang, atau Surabaya. Setelah dirasa cukup belajar dan mengabdi di Tebu Ireng, Jazuli kemudian melanjutkan pencarian ilmunya ke pesantren Termas, yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tak berapa lama kemudian, ia pun pulang ke kampung halaman, yakni di pelosok Kediri. Setelah melanglang buana dari satu pesantren ke pesantren lainnya, Kiai Haji Jazuli Usman akhirnya mulai mengamalkan ilmunya. Pada pertengahan 1924, ia merintis sebuah pondok pesantren di tanah kelahirannya. Mula-mula, lembaga yang didirikannya itu menerima sekitar 12 orang santri. Dengan tekad yang kuat, pada 1 Januari 1925 Masehi, Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah kolonial Belanda. Proses itu sebagai cara formal untuk mendirikan bangunan madrasah baru, demi memperluas kapasitas pesantren. Dalam usia muda, 25 tahun, Kiai Jazuli Usman telah menjadi seorang tokoh yang dihormati masyarakat. Cerita tentang berdirinya madrasah itu sudah terdengar di kalangan luas. Maka, makin banyaklah orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka ke pesantren di pelosok itu. Saat itu madrasah tersebut belum berupa gedung permanen. Wujudnya masih seadanya. Malahan, kadangkala serambi masjid dipakai untuk tempat belajar mengajar. Oleh karena itu, Kiai Jazuli berupaya untuk menyediakan ruang belajar yang memadai. Akhirnya, rencana pembangunan gedung madrasah dimatangkan. Dengan segenap jerih payah, Kiai Jazuli berkeliling desa, guna mengumpulkan dana demi mewujudkan rencana tersebut. Ia mengayuh sendiri sepedanya. Berpuluh-puluh kilometer jarak ditempuh. Sejak Kediri, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar. Usaha kerasnya itu pun tak sia-sia. Ternyata, ada banyak hartawan dan dermawan mengulurkan tangan, sehingga pembangunan madrasahnya segera bisa direalisasikan. Banyaknya santri yang menetap sudah tak tertampung lagi, sehingga timbullah permasalahan lagi yaitu pengadaan asrama bagi para santri. Pada 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok Darussalam. Setahun berikutnya, Pondok Cahaya didirikan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada 1939, Kiai Jazuli Usman membangun lagi Kompleks Andayani. Gedung asrama itu terdiri atas 2 lantai, dilengkapi sebuah musola di depannya. Dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana itu, para santri akhirnya bisa lebih fokus dalam belajar. Berawal dari gedung-gedung itulah, Pondok Pesantren Al-Falah bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada Sabtu Wage, tanggal 10 Januari 1976 Masehi, atau pada 10 Muharram 1396 Hijriah. Makam beliau terletak di sebelah selatan Masjid Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau dimakamkan berdampingan dengan makam sang istri, yakni Ibu Nyai Rodiah. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau yang akrab dipanggil Gusmik,
Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli thariqat, serta pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik juga merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik dikenal banyak orang sebagai seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik, unik, serta dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi kemaksiatan, walaupun ia tetap mengasuh majelis taklimnya. Dari seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau, dan berikut ini adalah beberapa kisah-kisahnya. Pernah suatu hari saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut, hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi, sehingga masih sepi dari pemancing, maka mondar-mandirlah si pengasuh mencari Gus Mik di tepi sungai. Si pengasuh terus mencari, dengan harapan Gus Mik tersangkut di tepi sungai, namun sampai hampir 2 jam Gus Mik belum juga ditemukan. Akhirnya karena frustasi pengasuh tersebut pulang ke pondok, dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik, yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir, dan telah membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Namun nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore, sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok, setelah ia mengetahui Gus Mik telah kembali ke pondok dengan selamat. Saat Gus Mik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik, hingga beliau tidak mengerjakan sholat, karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai, dan saat menjelang maghrib Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil, karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan, sehingga ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Di tengah usahanya menarik jala tersebut, tanpa disengaja dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Dan setelah selesai sholat, Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Sudah dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri itu kebingungan sambil memandangi dahan pisang. Setelah kejadian itu si santri kemudian menyatakan bertaubat, dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. Di cerita lain lagi, suatu ketika Gus Mik duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa, lalu hinggap di hadapan Gus Mik. Setelah berbicara sebentar, Gus Mik kemudian naik ke burung itu, yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual, lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya, memetik kelapa sampai selesai, tanpa kakinya menyentuh tanah. Begitu selesai Gus Mik segera turun, namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak, sehingga dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua, dan hasil petikan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelahnya Gus Mik menaiki pelepah itu, yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gus Mik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran, beliau juga pernah meragukan sholat Gus Mik. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu, beliau lantas menengadahkan tangannya. Pada saat itulah, Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang. Semenjak saat itulah, Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka lagi kepada Gus Mik. Gus Mik yang kala itu berumur 9 tahun, dirinya semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli Peterongan Jombang. Seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli.
Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmik enak-enakan tidur di kamar. "Mik, semua mau takziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Males bah," jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan, kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, mereka disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyun sewu, Amik tidak ikut, tadi dia diajak tidak mau," kata Kiai Jazuli. "Gusmik sudah seminggu di sini, dia menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal," jawab Nyai Romli. "Itu sedang bermain di halaman," tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Peloso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, seorang santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. "Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Gusmik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang, Gusmik masih tidur di kamar," jawab Juwirin. "Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik," kata Kiai Haji Jazuli yang belum percaya. "Benar Kiai, saya tidak bohong," jawab Juwirin. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak Jombang pernah bercerita, bahwa suatu ketika pernah Gusmik menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya, untuk berlomba meminum alkohol. Gusmik lalu minta disediakan beberapa kerak minuman alkohol. Mereka kemudian minum termasuk Gusmik, dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol, sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Saat itu Gusmik masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmik dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberisi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmik yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata, minuman itu telah berubah rasa menjadi seperti air putih. Gusmik pernah selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut lalu ditemui beberapa orang dari Madura, dan mereka ingin bertemu dengan Gusmik, tetapi santri Gusmik tersebut melarangnya, karena sudah 3 bulan ini Gusmik tidak mau keluar kamar. Namun mereka marah, karena merasa dibohongi oleh santri Gusmik. Mereka menyatakan, bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka di Madura. Pernah suatu ketika Gusmik yang baru bisa merangkak, ia dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga, muncullah seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gusmik yang mengetahui hal itu langsung lari, hingga lupa untuk membawa Gusmik bersamanya. Begitu sadar, betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gusmik. Ibu Gusmik lalu kembali, dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Gusmik. Sang ibu akhirnya menemukan Gusmik, yang di depannya sudah berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Gusmik. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai, untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengalami sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di perahu, mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai, dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya, dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung, dalam keadaan terdesak karena istrinya sakit, lantas orang tersebut pulang, dan ia pun tak kembali lagi. Gusmik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar, yang pasti dengan izin Allah. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmik memang tak ada habisnya. Mungkin masih banyak cerita karomah yang pernah Gusmik lakukan. Membaca cerita dari ulama, tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Syekh Ihsan Jampes. Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi, Al-Qadiri, Al-Jawi,
Asy-Syafi'i, atau yang biasa dikenal dengan Syekh Ihsan Al-Jampesi. Beliau adalah putra kedua dari pasangan pendiri Pondok Pesantren Jampes, yakni Kiai Haji Dahlan bin Soleh, dengan Nyai Artimah. Adiknya bernama Marzuki, yang kelak menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Kakek Syekh Ihsan Al-Jampesi, Kiai Soleh atau Kiai Haji Soleh Banjamelati, beliau adalah seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat. Dari silsilah nasab sang kakek inilah, konon beliau masih keturunan dari seorang sultan di daerah Kuningan, Jawa Barat, yang berjalur keturunan dari Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan ibunya adalah anak dari seorang tokoh ulama di Pacitan, yang masih keturunan Panembahan Senopati yang berjuluk Sultan Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram pada akhir abad ke-16. Sejak usia 6 tahun, Syekh Ihsan sudah mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya, terutama dari ayah dan kakeknya. Kemudian beliau mulai belajar ilmu-ilmu agama melalui lembaga pesantren. Untuk yang pertama kali, ia belajar di Pondok Pesantren Bendopar Kediri, yang diasuh oleh pamannya sendiri, yakni Kiai Haji Hozin. Pada tahun 1932, kepemimpinan pesantren Jampes diserahkan oleh Kiai Haji Holil kepada Kiai Haji Ihsan. Semenjak itulah, Kiai Haji Ihsan memikul tanggung jawab besar sebagai pengasuh pesantren Jampes. Untuk melengkapi pendidikan di dalam pondok pesantren yang sudah terbilang besar di waktu itu, maka pada tahun 1942, Kiai Haji Ihsan mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama Mafatihul Huda. Madrasah ini terdiri dari 7 jenjang kelas, dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sani, yaitu merupakan masa persiapan untuk memasuki madrasah 5 tahun berikutnya, atau yang kini menjadi 12 jenjang, yakni Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Madrasah yang baru didirikan itu diselenggarakan pada sore hari, dan ditempatkan di beberapa komplek asrama pondok. Dan baru beberapa tahun kemudian madrasah ini memiliki gedung sendiri, dan pembelajaran bisa diselenggarakan di pagi hari. Popularitas kitab tersebut pun sampai di telinga penguasa Mesir ketika itu, yakni Raja Farouk. Pada 1934, sang raja mengirim utusan ke Dusun Jampes, untuk menyampaikan keinginannya agar Kiai Ihsan bersedia diperbantukan mengajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun, permintaan tersebut urung diterima, lantaran kecintaan sang Kiai kepada tanah kelahirannya. Beliau ingin mengabdikan diri kepada warga desanya melalui pendidikan. Dedikasinya memajukan pendidikan Islam di wilayahnya itu tak lagi diragukan. Sejak muda, Syekh Ihsan Al-Jampesi terkenal dengan sosok ulama yang suka membaca. Beliau memiliki moto atau semboyan hidup, tiada hari tanpa membaca. Buku-buku yang dibaca beraneka ragam, mulai dari ilmu agama, hingga yang lainnya, dari yang berbahasa Arab, hingga yang berbahasa Indonesia. Selain itu, Kiai Haji Ihsan mempunyai hobi menulis atau mengarang kitab. Waktu-waktu beliau bila mana tidak digunakan untuk membaca atau mutolaah, maka digunakannya untuk menulis. Sudah barang tentu yang selalu beliau tulis adalah naskah, sebuah naskah yang bertema keagamaan, sesuai dengan kedudukan beliau sebagai kiai pengasuh pondok pesantren. Seiring kesukaannya menyantap aneka bacaan, tumbuh pula hobi menulis dalam dirinya. Di waktu senggang, jika tidak dimanfaatkan untuk membaca, maka akan diisi dengan menulis atau mengarang. Naskah yang beliau tulis adalah naskah-naskah yang berisi ilmu-ilmu agama, atau yang bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Pada tahun 1930, Syekh Ihsan Al-Jampesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak, atau ilmu astronomi, yang berjudul Tasrih Al-Ibaroh, penjabaran dari kitab Natijat Al-Mikot, karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Selanjutnya pada 1932, ulama yang dikala masih remaja menyukai pula ilmu pedalangan ini, juga berhasil mengarang sebuah kitab tasawuf berjudul Siroj Al-Tolibin. Kitab tersebut merupakan syarah Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kitab Siroj Al-Tolibin ini di kemudian hari mengharumkan nama Ponpes Jampes dan juga bangsa Indonesia, karena kitab tersebut menjadi kitab yang cukup populer di Mesir. Ada kisah menarik di saat Kiai Ihsan menyewankan kitab Siroj Al-Tolibin tersebut kepada Hadratus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kisah ini didapat dari Kiai Said Ridwan, di saat beliau belajar Ibnu Aqil di Aliyah Tebu Ireng. Suatu hari, Kiai Haji Ihsan Jampes memohon kepada Hadratus Yaih Hashim Asy'ari untuk mengoreksi kitab yang baru ditulisnya. Kiai Ihsan melepaskan sandalnya di pintu gerbang pesantren Tebu Ireng, sebagai bentuk tata krama kepada Hadratus Yaih.
Ketika Hadrotus Yaih menemuinya, Kiai Ihsan menyampaikan permohonannya untuk mengoreksi dan meminta sambutan atas kitab tersebut. Kitabnya yang masih tertulis tangan dan berupa lembaran diajukan kepada Hadrotus Yaih. Dengan sengaja, Hadrotus Yaih mengambil beberapa lembar di tengah tanpa sepengetahuan Kiai Ihsan, dengan tujuan untuk menguji. Di hadapan Kiai Ihsan, Hadrotus Yaih membuka lembar demi selembar. Akhirnya, Hadrotus Yaih menunjukkan halaman yang hilang itu. Seketika itu, Hadrotus Yaih meminta Kiai Ihsan untuk menuliskan kembali beberapa halaman yang hilang itu di hadapan Hadrotus Yaih. Kiai Ihsan pun menulisnya dengan lancar, seolah-olah hafal di luar kepala kitab yang ditulisnya. Setelah selesai, Hadrotus Yaih pun mengeluarkan lembaran yang disembunyikan, dan mengoreksi hasil tulisan Kiai Ihsan. Subhanallah, ternyata kedua tulisan ini sama persis. Akhirnya, Hadrotus Yaih mendoakan keberkahan untuk kitab Sirojud Al-Tolibin. Hadrotus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari pun takjub atas kecerdasan Kiai Ihsan, hingga beliau menjuluki Kiai Ihsan dalam pengantarnya dengan ucapan, ulama yang terpelajar, lautan pemahaman, penulis yang brilian, dan syekh yang cerdas dan berpengetahuan luas. Tahun 1944, beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul Manahij Al-Amdad, penjabaran dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama asal Malabar, India. Kitab setebal 1036 halaman itu sayangnya hingga sekarang belum sempat diterbitkan secara resmi. Selain Manahij Al-Amdad, masih ada lagi karya-karya pengasuh Ponpes Jampes ini. Di antaranya adalah kitab Irsyad Al-Ikhwan fi Syurbati Al-Qahwati wa Al-Duhon, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Kitab yang berjudul Irsyad Al-Ikhwan fi Syurbati Al-Qahwati wa Al-Duhon, kitab yang membahas kopi dan rokok. Kitab ini tampaknya ada kaitannya dengan pengalaman hidupnya saat masih remaja. Syekh Ihsan Al-Jampesi terkenal sebagai seorang ulama yang pendiam dan tak suka publikasi. Padahal beliau adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-19, awal abad ke-20. Namun, namanya lebih dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes, kini Al-Ihsan Jampes, di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Gerejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya makin terkenal setelah kitab karangannya Siroj Al-Tolibin menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan, dari karyanya ini pula, ia dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat hebat. Beberapa murid Syekh Ihsan yang mewarisi dan meneruskan perjuangannya dalam berdakwah melalui pesantren adalah Kiai Soim, pengasuh pesantren di Tangir Tuban; Kiai Haji Zubaidi di Mantenan, Blitar; Kiai Haji Mustolih di Kesugihan Cilacap; Kiai Haji Busyairi di Sampang Madura; Kiai Haji Hambili di Plumbon Cirebon; Kiai Haji Hazin di Tegal, dan lain-lain. Semasa hidupnya, Kiai dari Dusun Jampes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu falak, fikih, hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Karena itu, karya-karya tulisannya tak sebatas pada bidang ilmu tasawuf dan akhlak semata, tetapi hingga pada persoalan fikih. Tepat pada hari Senin pukul 12, tanggal 25 Zulhijjah 1371 Hijriah, atau pada 16 September 1952 Masehi, Syekh Ihsan Al-Jampesi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah beliau kemudian dimakamkan pada sore hari itu juga, di sebelah makam ayahnya, di pemakaman khusus di Desa Putih yang berjarak 1 km di sebelah selatan Jampes, tempat di mana di situ para keluarga dimakamkan. Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Syekh Syamsuddin Al-Wasil lahir sekitar abad 12 Masehi sebagai ulama besar asal negeri Ngerum, atau Persia. Beliau mempunyai beberapa nama lain, di antaranya adalah Pangeran Makkah, Pangeran Arab, Pangeran Ngerum, Syekh Wasil, Mbah Wasil, Raja Pandita, Maulana Ngali Syamsujen, atau Maulana Ali Syamsuddin. Syekh Syamsuddin Al-Wasil seorang ulama Islam yang datang dari negeri seberang. Historiografi Jawa menyebut, Syekh Syamsuddin Al-Wasil berasal dari negeri Persia atau biasa diucapkan Ngerum, atau Rum.
Beliau konon diutus oleh Raja Persia atau Rum, untuk menjinakkan tanah Jawa yang banyak dihuni bala tentara jin, setan, dan raksasa atau denawa, yang pada periode-periode sebelumnya telah mengalahkan serta membunuh sekitar 20.000 kepala keluarga rombongan utusan Raja Rum. Padahal, di dalam rombongan sebelumnya itu terdapat pula pasukan bersenjata. Istilah denawa atau raksasa, pada masa itu dipakai untuk menyebut pengikut aliran Bhairava, yaitu salah satu aliran dalam agama sinkretisme Shiva Buddha. Salah satu utusan Raja Rum yang lain, adalah yang dikenal sebagai Syekh Subakir, yang makamnya berada di berbagai tempat di Pulau Jawa, dan dikenal sebagai makam Dowo, atau makam yang panjang. Beliau datang ke Kediri, menghadap ke hadapan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, sang Raja Kerajaan Kadiri, dan meminta izin untuk berdakwah dan mengajarkan kepada masyarakat kitab Musyaror, sebuah kitab yang membahas mengenai ilmu falak dan ilmu ramalan. Kefasihan Syekh Syamsuddin Al-Wasil dalam menjabarkan isi kitab Musyaror membuat Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, sang Raja Kediri, terpikat untuk mempelajarinya. Kitab Musyaror mengulas tentang astronomi atau perbintangan, atau ilmu falak, serta ilmu nujum atau ramalan. Pengetahuan yang ada di kitab Musyaror ditulis ke dalam bentuk kidung. Itu sebabnya tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah. Kemampuan Syekh Syamsuddin Al-Wasil memahami teks puisi Jawa kuno tersebut, membuat Prabu Jayabaya ingin mengenal lebih dekat, dan atas permintaannya untuk lebih dalam membahas kitab Musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan, ilmu falak, dan nujum, ramal-meramal. Diperkirakan pada abad ke-12 tiba di Kediri, Syekh Syamsuddin Al-Wasil menjalankan misinya mengenalkan agama Islam. Ia memulai langkah dari wilayah pinggir. Dengan mengedepankan pendekatan merangkul, beliau menyusuri kawasan pedalaman. Di setiap wanwa atau desa yang dilalui, beliau berinteraksi dengan penduduk setempat. Dengan lisan yang lembut, Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang dari cerita tutur dikenal sebagai ulama yang alim, menjelaskan apa itu Islam. Itu sebabnya, sangat wajar jika setelah meninggal, Syekh Syamsuddin Al-Wasil sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Karena tertarik dengan kitab itu, sang raja mengizinkannya berdakwah di wilayah kerajaan Kediri. Bahkan sang raja juga ikut belajar kitab itu. Hal tersebut dibenarkan oleh manuskrip Kakawin Hariwangsa. Di dalam Kakawin itu, digambarkan bahwa Dewa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi pada zaman Kali dalam diri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, untuk menyelamatkan Jawa dari kehancuran. Sang raja diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu. Dan dalam tugasnya menyelamatkan Jawa itu, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya dibimbing oleh Dewa Agastya yang berwujud Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil terletak di Kompleks Makam Setana Gedong Kediri. Kompleks makam ini terletak di dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota yang berada di Kampung Setana Gedong, dan terletak di dekat Masjid Setana Gedong. Kompleks makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil terletak di barat laut masjid. Syekh Abdul Mursyad. Makam Syekh Abdullah Mursyad adalah wisata religi di Kediri yang populer dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Syekh Abdullah Mursyad atau Mbah Mursyad, beliau adalah seorang tokoh penyebar Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya yang sangat dihormati. Dalam syairnya, Mbah Mursyad menggunakan kesenian. Semangatnya yang tak putus mengundang decak kagum dari ulama lainnya. Adapun makam Syekh Abdullah Mursyad berada di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, atau sekitar 10 km dari makam Mbah Wasil di Kelurahan Setono Gedong, Kota Kediri. Kisah Mbah Mursyad sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kediri sejak abad ke-14, menjadi cerita turun-temurun dalam berbagai versi. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Syekh Abdullah Mursyad termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-24. Mbah Mursyad menyebarkan agama Islam sebelum Wali Songo di abad ke-14, melalui kesenian dengan mendirikan kentrung yang menjadi media dakwahnya. Kemudian pada masa masuknya Wali Songo ke Nusantara, hal itu diteruskan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan kesenian wayang sebagai media dakwahnya. Sementara, versi lain menyebut, di daerah Kolak, Kecamatan Ngadiluih, Mbah Mursyad dikenal memiliki kelebihan yang luar biasa. Pada sekitar abad ke-15, konon Mbah Mursyad pernah mengalahkan Ki Ageng Tukum yang melakukan sayembara pernikahan putrinya. Dikisahkan, saat itu Mbah Mursyad berhasil meladeni tantangan Ki Ageng Tukum untuk mengalirkan arus Sungai Brantas. Ki Ageng Tukum sendiri konon diyakini sebagai sosok Pati Gajah Mada, pada masa kerajaan Majapahit di era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk.
Makam Mbah Mursyad awalnya konon berada di dalam kawasan pabrik Gulam Rican, sebelum akhirnya dipindahkan di pemakamannya sekarang. Di kompleks pemakaman tersebut, selain makam Syekh Mursyad, juga ada makam yang disebut sebagai makam Patih Gajah Mada. Adapun, yang memprakarsai pemindahan makam Mbah Mursyad dari pabrik Gulam Rican ke Desa Bakalan atau ke tempat sekarang adalah Kiai Muhammad Maruf Kedunglo Kediri, seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Sementara, Akasan memindahkan makam Mbah Mursyad ke Desa Bakalan karena pabrik Gulam Rican saat itu tengah melakukan pembangunan. Selain versi itu, ada pula yang berkeyakinan jika Syekh Abdul Mursyad masih memiliki garis keturunan dari Raden Patah, raja sekaligus pendiri Kesultanan Demak. Versi lain juga meyakini bahwa Syekh Abdullah Mursyad masih keturunan dari Sunan Giri, putra Maulana Ishaq. Sampai saat ini, makam Syekh Abdullah Mursyad masih terpelihara dengan baik dan menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menjadi tujuan peziarah di Kediri. Demikianlah pembahasan dari kami tentang para waliullah di bumi Kediri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.